Wol-A sedang mengandung anak pejabat Kyongjin, ini adalah hal baik. Tapi dia adalah seorang wanita dengan ambisi. Dia tidak punya otak untuk berhitung semua masalah. Dia ingin penjabat menikahnya, tinggalkan seorang istri yang punya keluarga besar bersandar. Tapi seorang pejabat ini tidak setuju. Wol-A menggunakan kolusi dia dengan pejabat lain untuk mengancam. Dia berpikir Kyongjin akan takut tapi tidak terduga, Kyongjin sudah mengikatnya. Lebih tidak terduga, dia tidak peduli dengan anak dalam perut Wol-A. Dia dengan kejam menyiksa, bertanyanya sudah bercerita rahasia ini dengan siapa. Wol-A belum pernah ketemu dengan masalah seperti ini. Dia buru-buru memohon dan bilang belum bercerita rahasia ini dengan siapapun. Dia mendengar itu dan merasakan lebih aman. Kemudian dia memegang batang besi yang baru dipanggang untuk menikam pada perut Wol-A. Melihat dia dengan kejam membunuh Wol-A dan anaknya. Wol-A sangat marah, kedua mata mulai mengeluarkan air mata darah. Dan bersumpah bahkan nanti akan berubah menjadi iblis untuk kembali mencarinya. Wol-A akan membuat rumahnya darah mengalir ke sungai. Akan membunuh semua keturunannya kelak. Kyongjin tidak peduli dengan sumpahannya. Kyongjin sudah membunuh banyak orang yang mengutuknya tidak terhitung banyaknya, Wol-A bukan apa-apa. Kemudian dia memerintah digantung leher Wol-A di kamar ini. Lalu membuang mayat Wol-A dalam air sumur di gerbang desa dan menutupi sumur selama-lamanya. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata, rumah Kyongjin benar-benar ketemu dengan hal aneh. Kyongjin gila, terkunci di gudang. Dua putranya tertua mati dengan kejam dalam malam hari pernikahan. Mereka tidak memiliki keturunan, hanya menyisakan dua janda muda. Melihat putra terakhir Myeongyu juga dekat umur untuk menikah. Untuk melindungi satu-satunya ras Kyongjin. Mencegah tragedi dua saudaranya terulang padanya. Sekarang wanita yang bertanggung jawab atas keluarga adalah Lady Sin, adalah seorang ibu tiri Myeongyu. Dia membeli seorang gadis bernama Okebon. Biar dia menikah dengan putra pelayan rumah mereka. Untuk menarik roh jahat muncul, untuk menghilangkan konsekuensinya. Tapi dalam saat ini terjadi sedikit masalah. Saat Myeongyu menyelesaikan praktik keagamaan dan pulang ke rumah, dia tertarik dengan kecantikan Okebon yang menyentuh. Malam itu, dia sudah menikah dengan Okebon. Sampai malam, roh jahat benar-benar muncul, Myeongyu marah dan mengeluarkan pedang. Iblis ganas ini, cepat tunjukkan padaku. Kelihatannya bagus, tapi bukan. Myeongyu hargai dirinya sendiri, meremehkan roh jahat, malam itu dia sudah dibunuh. Kutukan Wol terpenuhi, dia sudah membunuh semua keturunan Kyongjin. Sedangkan Okebon meskipun berasal dari latar belakang yang tidak berguna. Tapi Lady Sin tidak mengusirnya, dan menyuruh Okebon untuk berbakti selama 100 hari. Tapi sampai hari ke-99, mereka menyadari Okebon berhamil. Denyut hamil melimpah, ritme kuat. Dokter bilang anak ini pasti adalah putra. Terdengar begitu, Lady Sin sangat senang. Myeongyu kita sebelum meninggal sudah menyelesaikan misi. Tapi hal ini membuat menantu tertua cemburu. Dia takut seorang gadis rendahan ini saat dia melahirkan seorang putra. Nanti pasti naik di kepalanya di masa depan. Tapi dia tidak bisa bikin apapun. Karena hal ini, Okebon memindah dari kamar pembantu ke ruang deluxe. Ruang ini apapun juga bagus, hanya ada iblis. Setelah tahu ini, roh jahat Wol-A segera datang untuk membalas dendam. Karena di tubuh Okebuk berada jimat, jadi tidak bisa bikin apapun. Jika wanita hamil masih takut seperti ini, akan tidak baik kepada anak dalam perut. Jadi sampai malam ketiga, Lady Sin segera mengundang dukun terkenal di daerah itu, Chonbi. Tapi saat Chonbi datang, dia belum buat apapun sudah memuntah setumpuk tinta. Membuat semua orang di rumah merasakan menjijikkan. Setelah paham keadaan dari tempat Lady Sin, Chon bilang roh jahat seperti itu tidak bisa pemusnahan, hanya bisa menenangkan jiwa. Tapi sebelum melakukan, dia harus diskusi tentang keadaan dengan Okebon. Sampai ruang Okebon, saat Chonbi menyentuh pada pahu Okebon. Aku seperti melihat masa lalu Okebon. Di pahu kiri Okebon punya lukaan, itu adalah luka bakar dibakar oleh seorang dukun sejak dia kecil. Bekas luka ini mengandung kekuatan sihir yang memungkinkan dia untuk tidak diserang meskipun dia bisa melihat iblis. Jadi Wol-A tidak melakukan apa-apa. Setelah mencari tahu masa lalu Okebon, Chonbi menasihatinya harus keluar tempat ini. Karena roh jahat yang menempel pada keluarga ini terlalu ketakutan dan kuat. Dia pasti akan menemukan cara untuk menghadapi bayinya yang belum lahir Okebon. Tapi Okebon menolak saran Chonbi. Dia sangat sulit untuk hari ini. Okebon akan memperjuangkan hak untuk mendapatkan tempat anak di keluarga ini. Karena dia sangat takut hari-hari yang sulit.
Tentu saja, Okebon juga seorang wanita dengan ambisi. Hanya tidak tahu dalam kepalanya berpikir bagaimana. Jika begitu, malam itu, Chonbi mengatur beberapa orang ke makam Wol-A untuk memuja. Wol-A muncul dan membunuh. Lebih dari itu, dia sudah menemukan Lady Sin. Di ruang dia tiba-tiba muncul sebuah tali berdarah. Itu adalah tali untuk digantung leher Wol-A. Lady Sin melihat tali, dia dengan penasaran memegangnya. Tapi Wol-A mulai pelan-pelan merangkak ke tempat Lady Sin. Dia tiba-tiba sampai di sebelah Lady Sin, lampu dalam ruang juga matikan. Kebesokan hari, perangai Lady Sin sudah berubah semua, dia menjadi lembut dan dekat. Hanya sampai malam tinggal sendiri, dia akan melihat dirinya dalam cermin. Membelai wajahnya seolah menyesuaikan diri dengan wajah baru. Sebelumnya, dia tidak mengizin Okebon mendekat gudang. Sekarang dia sering memerintah Okebon masuk gudang untuk mengambil apapun. Akhirnya pada suatu hari, Okebon tidak bisa menahan rasa penasarannya, dia membuka pintu yang dikunci dalam gudang. Di tempat ini, dia melihat seorang pria tua terkunci. Dia dengan gila bergegas ke arah Okebon, tapi ditakut oleh nada di tubuh Okebon. Saat ini, Lady Sin juga sampai tepat waktu, dia sudah bangun lagi, pasangannya juga saling mengenali. Lady Sin mengatakan dengan Okebon bahwa dia terlalu sakit hati karena menghilang putranya jadi menjadi gila. Hanya dia yang tahu penyebab sebenarnya. Lady Sin menyuruh Kyongjin bisa bangun lagi berkat Okebon. Adalah bayi dalam perutnya sudah membawa berkah untuk Kyongjin. Menantu perempuan tertua terdengar gitu, semakin marah. Tapi berkat kalimat ini, Okebon akhirnya memiliki keberanian untuk menjadi kuat. Tidak peduli apa, kamu harus memperhatikan kata-katanya. Apa sih? Siapapun, jika menyentuh pada anakku. Aku tidak duduk diam untuk menunggu mati ya. Ini bukan etika keibuan kan? Beberapa hari kemudian, Chonbi menemukan Okebon. Dia mengatakan dengan Okebook bahwa saat ini Lady Sin dirasuki oleh roh jahat. Melihat Okebon tidak percaya, Chonbi bilang lagi dengannya beberapa masalah ada kemampuan terjadi dekat ini. Contohnya seperti ternak dalam rumah terus mati karena hilang darah. Itu karena makanan manusia tidak membuatnya kenyang tapi darah segar bisa ya. Sebenarnya sampai hari kedua setelah Chonbi datang ayam di rumah mati semuanya. Lebih dari itu, malam itu pelayan juga mati dengan kejam saat melihat tindakan Lady Sin. Dalam rumah terjadi masalah seperti ini membuat Kyongjin dengan marah membawa orang untuk menangani. 114. Kyongjin juga kurang tahu harus bikin bagaimana. Tapi saat ini ada berita yang baik, itulah Lady Sin berhamil. Kyongjin sangat senang. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada yang setara dengan dirinya sendiri? Sama halnya dengan hamil anak laki-laki. Lady Sin sudah berhamil, rumah mereka punya ahli waris untuk merokok dupa lagi. Jadi Lady mengatakan Kyongjin ingin menyerah Okebon. Lagi pula, dia berasal dari latar belakang yang sederhana, tetapi dia memiliki garis keturunan keluarga mereka. Sekarang tidak bisa mengusir, tidak bisa biarkan orang lain menjadi ayah anak itu. Jadi harus bikin bagaimana lebih baik. Jika dia masih ingin menjadi iblis rumah kita. Jadi lalu berikan dia seperti yang dia inginkan. Beberapa hari kemudian, Chonbi bertemu dengan Okebon lagi. Kali ini dia tidak datang untuk menasihatinya karena sudah terlambat. Jadi Chonbi memberi Okebon sebuah pisau dan beberapa jimat. Jimat bisa membuat roh jahat dalam saat darurat tidak bisa lihat Okebon. Pisau bisa membunuh roh jahat. Sampai malam, Chonbi akan pergi ke tempat Wol-A mati untuk membaca mantra. Dia meminta Okebon menemukan Wol-A yang tersembunyi dan menikam pisau ke tubuhnya. Tapi sampai malam dua orang belum bertindak, Wol-A sudah bertindak dulu. Dia berurusan dengan menantu tertua dan penjaga berkolusi dengan menantu tertua. Kemudian membuat Kyongjin sebuah mangkok mie tapi ternyata semua adalah cacing. Kyongjin makan mie, minum darah, dua mata berubah hitam dan dikendali olehnya. Jadi dia membunuh menantu kedua dan pelayan itu berselingkuh dengannya. Dia bikin begitu biar tangan Kyongjin berlumuran darah orang yang dicintainya. Setelah dia bangun lagi, Wol-A segera membunuhnya. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Wol-A ingin mencari Okebon. Untunglah Okebon gunakan jimat tepat waktu, untuk sementara keluar dari bahaya. Saat ini, Chonbi menyelesaikan formasi, dia ingin berjuang dengan Wol-A sebuah perjuangan. Tapi dia bukan lawan Wol-A. Sedangkan Okebon sudah turun sumur dan menemukan mayat Wol-A. Tapi Lady Sin tiba-tiba muncul dan mencegahnya. Okebon melihat begitu segera dengan cepat menikam pada lehernya. Di pihak Chonbo akhirnya juga pemusnahan Wol-A.
Semuanya telah diselesaikan tetapi sebagian besar orang di rumah sudah mati. Saat ini, Chonbi bertanya Okebon ingin keluar tempat ini tidak? Okebon tidak menjawab, dia hanya menyentuh dengan halus perutnya. Tentu saja, dia sudah memberi Chonbi jawaban. Okebon sudah meminjam tangan Wola untuk membunuh semua rintangan untuk anaknya, jadi dia tidak bisa pergi. Dan setelah Chonbi selesai berurusan dengan roh jahat, dia juga tidak punya alasan untuk tinggal. Tapi saat dia keluar rumah dan berbalik kepala dia melihat anak cowok di sebelah Okebon. Adegan ini membuat Chonbi berpikir tentang kata-kata sebelum Lady Sin. Saat dapat semua, akan menghilang semua. Saat ini Chonbi sudah paham dirinya sudah ditipu. 10 tahun kemudian, di depan sumur kering. Bocah 10 tahun sebelumnya Chonbi yang terlihat sudah dewasa. Hanya saja bocah itu mengangkat kepalanya dan menatap Lady Sin di belakang sumur kering dengan ekspresi menakutkan. Film terakhir di sini. Okebon di mana? Saya berpikir setelah dia melahirkan anak sudah mati. Jadi Lady Sin bagaimana? Saya berpikir dia adalah roh jahat di bawah kulit manusia. Tapi bukan Wola sudah mati kan? Melihat adegan ini Okebon memegang pisau menikam pada tubuh Lady Sin bukan mayat Wola. Itu artinya Wola belum mati, ini hanya trik aja. Di kalimat terakhir, saat dapat semua, akan hilang semua. Kalimat ini mengatakan Okebon. Dia berpikir dirinya meminjam tangan iblis untuk membantu anaknya membunuh semua rintangan. Tapi ternyata Wola juga bermanfaat dari anak yang Okebon dilahir. Tapi itu adalah anaknya yang belum lahir.